Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah sehingga kita bisa berkumpul dan bisa menjelaskan apa tentang sedikit ilmu pada kesempatan kali ini, dan bisa menghirup dengan santai, menghirup udara segar dengan santai, ya kan. Jadi kita memang wajib bersyukur kepada Allah. Dan yang sholawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad, junjungan kita, Nabi kita, dan yang diharap syafaatnya kelak di yaumil mahsyar, sampai turunnya yang dikatakan syafaatul uzma, itu yang sangat kita sangat kita harapkan. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sesuci, yaitu bab air. Di dalam hadis disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'ahu wal hillu maitatuhu akhrajahul arba'atu wa ibnu Abi Syaibah wal lafdhu lahu wa sahhahu Ibnu Huzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Maliku wa Syafi'i wa Ahmad. Bahwasanya diceritakan dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah pernah bersabda tentang laut. Bagaimana laut? Huwa tahuru ma'uhu, laut itu airnya suci. Wal hillu maitatuhu, dan bangkainya juga halal. Itu laut. Kecuali kapal selam. Akhrajahul arba'atu wa ibnu Abi Syaibah. Yang mengeluarkan hadis di sini yaitu imam yang keempat dan juga Ibnu Abi Syaibah, lafadznya juga. Dan yang mensahihkan hadis ini yaitu Ibnu Huzaimah yang mensahihkan, dan wa Tirmidzi, dan diriwayatkan oleh Malik, wa Syafi'i, dan Ahmad. Jadi maksudnya bagaimana? Laut itu terdapat beberapa hewan di sana. Yang pertama yang bisa diambil kesimpulan dari hadis ini, yang pertama air laut itu suci. Kan asin, bagaimana? Itu memang itu kan asin, Mbak, misalkan, atau asin misalkan Pak Ustadz, itu asin, tapi asinnya tersebut bukan disebabkan benda yang datang di sana. Jadi laut itu memang murni, yaitu hukumnya suci. Terus yang kedua, bangkai yang ada di laut itu hukumnya suci, seperti ikan laut. Ya itu semacamnya sudah kita ketahui bersama. Hewan yang meskipun kalau di darat, misalkan hewan di darat itu masih ada yang harus disembelih, itu kan. Kalau tidak disembelih hukumnya bangkai, sedangkan bangkai itu haram. Kalau di laut, hewan yang di laut itu tanpa disembelih, ya kan, tanpa disembelih. Wong namanya bangkai berarti tanpa disembelih, ya kan. Kalau namanya bangkai tanpa disembelih. Wal hillu, dijelaskan di sini wal hillu maitatuhu. Itu yang pertama. Sedang hadis yang kedua, wa an Abi Sa'idin Al-Hudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un ahrajahu salasatu wa sahhahu Ahmad. Sesungguhnya air suci, la yunajjisu, tidak menajiskan, hu ing syai'un apa. Jadi air itu suci asalkan tidak bisa najis. Air itu hukumnya suci apabila tidak bisa merubah sifat air, seperti itu. Maksudnya hadis di sini, air itu suci, ya suci asalkan salah satu sifat air tersebut
itu tidak berubah. Yang pertama sifat air dari segi warna. Terus apa lagi? Yang kedua itu dari segi rasa, dan yang ketiga dari segi aroma. Itu sifat-sifat air. Salah satu di sini apabila ada barang yang datang itu misalkan kena kotoran hewan, misalkan kena kotoran hewan, ada air, apabila bisa, ini yang dibicarakan air yang lebih 2 gula ya, lebih dari itu. Kalau misalkan airnya cuman sedikit ya, maka tidak sampai 2 gula, maka terkena najis, berubah atau tidak sifat air tersebut, maka itu hukumnya tetap najis. Ada juga tercampur oleh benda yang tidak najis. Kalau seperti tadi kan kotoran hewan najis. Sekarang ada air yang tercampur oleh benda yang tidak najis, tapi merubah sifat air tersebut. Entah itu merubah aroma, entah itu merubah rasa, entah merubah dari segi warna, itu kan. Misalkan contoh, ada air 2 gula, sampai 2 gula sudah. Ada sabun benda suci, lalu jatuh ke kamar mandi itu sendiri, ke air tersebut, akhirnya merubah sifat, salah satu dirubahlah, gara-gara sabun tersebut dirubahlah sifat air tersebut, akhirnya berubah menjadi putih seperti air susu misalkan. Aromanya juga beda. Airnya tersebut bagaimana? Itu bukan suci lagi. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Maksudnya bagaimana? Suci tidak bisa mensucikan. Suci, tidak apa-apa air itu suci, tapi tidak bisa dijadikan untuk menghilangkan hadas kecil dan juga tidak bisa menghilangkan hadas besar. Cukupnya bagaimana? Ya, bisa buat cuci baju, buat cuci piring, itu cukup. Tapi untuk menghilangkan hadas itu air suci, termasuk air suci yang tidak bisa mensucikan, seperti itu. Terus kalau misalkan contoh yang tadi, ada air yang tidak sampai 2 gula ya. Misalkan ada kotoran itu kalau memang tidak sampai 2 gula, itu memang berubah atau tidaknya sifat air tersebut itu tetap hukumnya najis. Seperti itu. Kalau misalkan seperti ini yang terjadi di masyarakat ya. Ada air. Terus ada berubah airnya itu, berubah air tersebut disebabkan kan ada lumut itu kan. Bagaimana Pak? Agak biru misalkan. Bagaimana hukumnya? Warnanya merubah warna itu sudah. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya itu suci tetap. Lah kenapa? Yang dikatakan merubah sifat air apabila ada benda baru yang masuk ke dalam air tersebut. Di sini misalkan ada air, sudah tempatnya air di sini misalkan. Terus ada benda baru masuk, merubah sifat air tersebut, maka air ini najis. Kalau misalkan kotoran hewan kayak atau apa saja yang najis, hukumnya najis. Kalau air ini bukan najis lagi, namanya mutanajis, air yang terkena najis, seperti itu. Sedangkan kalau air tersebut memang di sini tempatnya, terus berlumut di samping misalkan di kamar mandi itu, akhirnya merubah sifat air tersebut, maka hukumnya tidak najis, tidak mutanajis air tersebut. Kenapa? Karena benda tersebut memang di dalam tersebut, bukan benda yang datang, seperti itu. Jadi kesimpulannya, yang pertama, hadis yang pertama bisa kita simpulkan ya. Yang pertama itu tentang laut itu hukumnya airnya suci, termasuk bagian dari air suci yang mensucikan. Terus yang kedua tentang hewan yang ada di laut itu semuanya hukumnya halal, seperti itu, karena jelas hadisnya walihillu maitatuhu, seperti itu. Arrajahul arba'atu wa ibnu Aimah, ini kesimpulan seperti itu. Dan yang kedua, hadis yang kedua menjelaskan tentang air. Air itu bisa suci. Air itu yang misalkan yang pertama, air itu sudah sampai 2 gula. Air itu sudah sampai 2 gula, ada najis, bisa merubah salah satu sifat. Yang 3, salah satunya saja dirubah oleh benda tersebut, maka benda najis tersebut, maka hukum airnya najis, seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kali ini, semoga bermanfaat. Dan apabila keterangan kami ada yang salah, itu memang murni ketidaktahuan kami. Apabila ada benarnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala.
Wallahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.